Haruskah kita membalas komentar yang cuma menggunakan stiker saja? Nah, banyak kreator pemula sering bertanya seperti ini nih. Ya, kalau ada orang komentar cuma pakai stiker, kita harus balas atau tidak? Ya, memang sih ya, kelihatan itu sepele. Tapi sebenarnya ini penting kalau kamu itu ingin akun kamu berkembang di Facebook Pro. Oke? So, karena sekarang itu algoritma tidak hanya melihat jumlah komentar, tapi juga melihat kualitas interaksi yang terjadi di dalam postingan kamu. Oke? So, masalah yang sering terjadi ya, coba perhatikan di postingan kamu. Itu biasanya ada komentar yang seperti ini, stiker saja, emoji saja, atau komentar yang tidak ada kata sama sekali. Ya, nah, dan lalu banyak kreator merasa semua komentar itu harus dibalas ya supaya engagementnya itu naik. Ya, padahal sebenarnya itu tidak selalu seperti itu ya teman-teman. Kalau kamu terlalu fokus membalas komentar yang tidak punya konteks, justru kamu melewatkan komentar yang sebenarnya lebih penting, yaitu komentar yang bisa membangun diskusi. Nah, dan inilah cara kerja interaksi yang disukai algoritma. Algoritma di Facebook itu lebih menyukai interaksi yang terlihat natural dan hidup. Ya, contohnya seperti ini. Seorang berkomentar ya, "Oh, video ini sangat membantu ya." Nah, lalu kamu itu membalas, "Oh, terima kasih. Bagian mana yang paling bermanfaat menurut kamu?" Ya. Nah, kemudian orang itu membalas lagi. Nah, ini disebut conversation atau percakapan yang berlanjut. Oke? So, ini sangat bagus untuk performa konten. Ya, nah berbeda dengan komentar yang seperti ini. Oke, so paham ya? Nah, kalau kamu balas dengan terima kasih, itu biasanya ya percakapannya itu berhenti sampai di situ. Dan efeknya ke algoritma itu tidak terlalu kuat. Ya, nah apakah komentar stiker harus dibalas? Ya, jawabannya jujur aja deh ya teman-teman. Tidak harus. Oke, so kamu boleh membalas tapi tidak perlu diprioritaskan. Ya, yang lebih penting adalah balas komentar yang bertanya, ya yang memberi pendapat atau mengomentari isi video, ya atau memancing diskusi. Nah, karena komentar seperti ini, ya itu bisa meningkatkan kualitas engagement, membuat postingan kamu itu lebih lama direkomendasikan, dan membantu akun kamu itu untuk berkembang. Dan ini strategi kreator yang sudah berpengalaman. Ya, kreator yang sudah paham itu biasanya melakukan strategi seperti ini. Ya, pertama, mereka itu membalas komentar yang relevan dulu. Oke? So, yang kedua, mereka memancing diskusi di kolom komentar. Yang ketiga, mereka itu tidak terlalu fokus pada komentar yang hanya stiker atau emoji saja. Nah, karena ya tujuan utama itu bukan hanya banyak komentar, tapi interaksi yang berkualitas. Ini perbedaan besar antara akun yang berkembang dan akun yang stagnan. Oke, so dan ini tips supaya komentar stiker tetap bisa jadi interaksi. Ya, kalau kamu tetap ingin membalas komentar stiker, ya kamu bisa ubah menjadi percakapan. Contohnya nih ya, misalkan ada yang berkomentar stiker seperti ini, dan kamu bisa balas ya, "Oh, menurut kamu bagian mana yang paling menarik di video ini?" Ya atau, "Oh, terima kasih ya sudah nonton, kamu sudah coba tips ini belum?" Nah, ini cara sederhana tapi efektif untuk mengubah komentar pasif menjadi interaksi aktif. Oke, so jadi ya kesimpulannya, komentar stiker itu tidak salah. Ya, tapi juga tidak perlu selalu kamu prioritaskan untuk dibalas. Ya, kalau kamu pengen akun kamu itu berkembang di Facebook, ya fokuslah pada interaksi yang relevan, ya diskusi yang hidup, dan komentar yang punya makna. Oke, so karena sekarang itu algoritma itu lebih menyukai kualitas interaksi, ya bukan sekedar jumlah komentar. Kalau kamu setuju dengan tips ini, tulis di komentar, ya interaksi berkualitas. Ya biar kita itu sama-sama belajar mengembangkan akun dengan cara yang benar. Kalau mau konten kamu ditonton banyak orang dan bikin mereka follow kamu, lakukan ini. Pernah nggak kamu merasa sudah posting banyak konten, tapi yang nonton cuma sedikit? Ya atau ada yang nonton tapi tidak kembali lagi? Nah, kalau kamu pernah merasakan itu, ya kamu tidak sendirian. Oke? So, banyak kreator yang mengalami hal yang sama. Nah, masalahnya itu seringkali bukan di algoritma. Ya, bukan juga di waktu posting. Nah, masalah utamanya adalah kontennya itu belum memberi manfaat yang jelas untuk audiens. Nah, kalau kamu mau konten kamu itu ditonton banyak orang, ya bahkan membuat mereka itu kembali lagi dan akhirnya memfollow kamu. Nah, ada satu prinsip sederhana yang harus kamu pegang. Nah, buatlah konten yang bermanfaat.
manfaat di sini bukan berarti harus selalu serius atau seperti guru ya. Tidak ya teman-teman. Manfaat bisa dalam banyak bentuk. Nah, misalnya konten yang memberi pengetahuan baru. Ya, konten yang memberi solusi dari masalah orang, ya, atau konten yang membuat orang terinspirasi, ya, atau juga konten yang membuat orang itu terhibur tapi tetap ada pesan. Nah, karena ketika seseorang itu merasa konten ini berguna buat saya, gitu ya, nah maka kemungkinan besar mereka itu akan menonton sampai selesai, ya, menyimpan konten kamu, kembali lagi ke akun kamu, ya, dan akhirnya menekan tombol follow. Oke, so sekarang coba jujur ya ke diri kita sendiri deh. Oke, so apakah konten yang kita posting selama ini benar-benar membantu audiens? Ya, atau hanya sekedar upload supaya akun terlihat aktif? Nah, banyak kreator yang tanpa sadar ini membuat konten asal-asalan. Ya, posting hari ini, besok posting lagi, tapi tidak ada tujuan yang jelas. Nah, padahal di dunia konten sekarang, orang punya banyak pilihan. Nah, kalau konten kamu itu tidak memberi nilai, mereka akan langsung scroll. Nah, makanya mulai sekarang, sebelum kamu posting, coba tanya satu hal ini. Konten ini membantu siapa? Ya, kalau kamu itu bisa menjawab pertanyaan ini dengan jelas ya, kemungkinan besar konten kamu itu akan lebih kuat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kamu suka berbagi pengalaman hidup, ya buat konten yang membuat orang itu belajar dari pengalaman kamu. Kalau kamu itu suka dunia kerja atau bisnis, ya buat konten yang memberi insight. Kalau kamu suka dengan cerita kehidupan sehari-hari, buat yang relate dengan banyak orang. Yang penting ya bukan sekedar posting ya, tapi posting dengan tujuan. Nah, dan satu hal lagi yang penting nih ya teman-teman. Orang biasanya follow akun itu bukan karena satu konten saja. Ya, tapi karena mereka itu merasa akun ini selalu memberi sesuatu yang saya butuhkan. Ya, jadi fokuslah membangun kepercayaan audiens, oke? So, ketika orang percaya ya bahwa setiap kali kamu upload, mereka itu akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, maka tanpa kamu minta pun itu mereka akan follow. Oke, so ingat ya, di dunia konten sekarang itu bukan yang paling sering posting yang menang, tapi yang paling memberi nilai. Ya, jadi mulai sekarang jangan lagi posting asal-asalan. Oke, so mulai pikirkan manfaat dari setiap konten yang kamu buat. Ya, karena konten yang bermanfaat itu bukan cuma ditonton, tapi juga diingat, ya dicari lagi dan dibagikan ke orang lain. Dan dari situlah akun kamu itu bisa benar-benar bertumbuh. Oke, dan share video ini kalau sekiranya bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Gayung ba? Remix.